Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Nur Firdaus dengan NIM 241120004. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara semester 4 Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai terminologi KHI atau kompilasi hukum Islam dan bagaimana penerapannya dalam sistem hukum di Indonesia. KHI itu sendiri secara definisi terminologi berarti himpunan atau kodifikasi aturan-aturan ataupun ketentuan-ketentuan hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pedoman hakim pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara-perkara keislaman di Indonesia. Sedangkan secara etimologi, kata kompilasi itu berarti himpunan atau kumpulan aturan-aturan dari berbagai sumber yang berbeda yang kemudian dikodifikasikan atau dibukukan menjadi satu buku ataupun satu dokumen secara sistematis dan tersusun. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwasanya kompilasi hukum Islam adalah himpunan hukum Islam yang dikodifikasikan menjadi satu kesatuan aturan untuk mempermudah dan menjadikan hukum Islam di Indonesia memiliki kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang memeluk agama Islam di Indonesia. Adapun latar belakang lahirnya KHI itu sendiri dilatar belakangi oleh perbedaan penggunaan kitab-kitab hukum Islam oleh hakim di pengadilan agama. Jadi sebelum KHI itu berlaku, terkadang dalam praktiknya, dalam satu kasus, hakim itu berbeda keputusan antara pengadilan satu dengan pengadilan yang lainnya, padahal itu dalam satu perkara yang sama. Nah, oleh karena kondisi tersebut, akhirnya muncul keresahan di masyarakat. Masyarakat merasakan ketidakpastian hukum dan keadilan yang tidak merata. Nah, oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan Mahkamah Agung dan Kementerian Agama untuk membentuk suatu kitab kompilasi hukum Islam yang kemudian dituangkan dalam Inpres atau Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 yang kemudian ditindaklanjuti keputusan Menteri Agama nomor 154 tahun 1991. Adapun KHI itu sendiri terdiri dari 3 buku utama. Buku yang pertama tentang perkawinan, yang mana buku ini tuh mengatur berbagai aspek perkawinan menurut hukum Islam, mulai itu dari peminangan, syarat dan rukun perkawinan, pencatatan sampai akibat hukum dari perkawinan itu sendiri. Dan buku yang kedua itu buku tentang hukum kewarisan. Nah, buku ini tuh mengatur tata cara pembagian harta warisan, siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, berapa besar bagian masing-masing ahli waris, dan penyelesaian sengketa warisan. Buku yang ketiga yaitu buku tentang perwakafan. Nah, buku ini mengatur tentang ketentuan-ketentuan perwakafan, mulai dari wakif atau pemberi wakaf, nadir pengelola wakaf, sampai benda wakaf ataupun pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan umat. Tujuan dari pembentukan KHI itu sendiri ada 4 poin. Yang pertama, menyatukan penerapan hukum Islam di Indonesia. Jadi hukum Islam di Indonesia itu berbeda-beda dalam mengambil suatu sumber hukum Islam yang dilakukan oleh hakim di pengadilan agama. Oleh karena itu, KHI hadir sebagai alat atau sebagai buku untuk menyatukan perbedaan-perbedaan pendapat tersebut. Tujuan yang kedua yaitu memberikan kepastian hukum di Indonesia. Tadi yang saya telah uraikan bahwasanya sebelum KHI itu dibentuk, hakim memutuskan satu perkara yang sama tapi berbeda keputusannya antara pengadilan satu dengan pengadilan yang lainnya. Oleh karena itu, pembentukan KHI ini atau kompilasi hukum Islam ini tujuannya salah satunya adalah memberikan kepastian hukum di pengadilan agama. Tujuan yang ketiga yaitu mengurangi perbedaan pendapat fikih yang dilakukan oleh hakim di pengadilan agama.
sebelum KHI dibentuk, hakim di Indonesia di pengadilan agama itu memiliki sumber hukum fikih yang berbeda-beda, sehingga diperlukan suatu buku ataupun kitab kompilasi hukum Islam untuk menyatukan sumber-sumber tersebut yang digunakan dalam memutuskan perkara-perkara menyangkut keislaman di Indonesia. Dan yang keempat, menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Tentu saja hukum Islam harus relevan serta harus sesuai dengan kondisi hukum di Indonesia. Selanjutnya, kedudukan KHI atau kompilasi hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia. Yang pertama, sebagai hukum material di pengadilan agama, terutama dalam perkara perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Yang kedua, sebagai pedoman bagi hakim di pengadilan agama. Yang ketiga, sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia, meskipun bukan termasuk dalam undang-undang, tapi pembentukannya dilandasi oleh Inpres atau Instruksi Presiden nomor 154 tahun 1991. Dan yang terakhir ataupun yang keempat, yaitu sebagai hasil legislasi hukum Islam di Indonesia. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.